Blecak blece yang artinya halo para beban keluarga, bagaimana kabarnya? Masih mengeluh atau sudah sukses menjadi pengangguran? Tenang, itu bukan urusan saya. Sudah sedih mau mari menonton bersamaku, anjay. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe sebagai biaya parkir. Dan oke, di kesempatan yang mulia ini saya akan merangkum alur film lagi yang berjudul dengan Marie Antoinette yang dirilis pada tahun 2006. Baik, karena besok saya harus tidur sebagaimana mestinya sebagai kaum rebahaners, kita putar dulu intronya. Scene dimulai di sebuah istana pada tahun 1768 dan gadis yang baru terbangun yang bernama Mary, bukan pakai ini rarainya, yang mana ia sendiri merupakan anak bungsu dari kerajaan Austria. Sebagai bagian diplomasi, orang tuanya pun berniat menjodohkan sang putri yang baru genap berusia 15 tahun tersebut dengan seorang pangeran dari negara Prancis yang bernama Louis Augustin sebagai pewaris tahta kerajaan Prancis, yang otomatis ia akan menjadi ratu di kerajaan tersebut. Di perjalanan ia sendiri diantar dan dikawal oleh beberapa prajurit kerajaan, dan saking senangnya ia pun sempat beberapa kali melihat foto pangeran tampan tersebut bersama kedua saudarinya. Saat di perbatasan kedua negara, mereka pun melakukan sejenis seremonial perpisahan sebelum sampai ke negara Prancis. Sebelum ia diperbolehkan lewat, ia sendiri harus melepas semua barang bawaan termasuk anjing kesayangannya sendiri sebagai bagian dari tradisi Prancis yang melarang seorang wanita membawa banyak barang bawaan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan dikawal oleh para prajurit. Sesampainya di sana, mereka pun disambut langsung oleh Pangeran Louis ke-15 bersama para bestinya. Setelah berbincang, ia pun diperkenalkan dengan calon suaminya, Raja Louis ke-16. Ini bebenguknya karena usia yang masih cukup muda. Pada akhirnya mereka pun sedikit belecak-belecek saat bertemu. Setelah upacara penyambutan selesai, mereka pun diajak langsung menuju istana kerajaan, yang mana ia langsung disambut oleh para dulur-dulur Raja Louis bersama para masyarakat penerima BLT yang ada di sana. Namun seperti masa sekarang, tidak semua orang suka terhadap kita. Hal itu pun kemudian dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang menatapnya dengan cukup biadaben. Sebagai putri dari sebuah kerajaan, ia pun tidak mengindahkan hal tersebut dan membalasnya dengan senyuman. Sesampainya di dalam istana, si Mary pun merasa sangat kagum dengan kemewahan dan gaya arsitekturnya yang ada di sana, yang mana ia sendiri juga adalah salah satu pengagum sebuah mahakarya. Hari pernikahan pun berlangsung. Terlihat si Mary yang sangat cantik dan tidak terlihat seperti seorang gadis yang berusia 15 tahun pada umumnya di zaman ini, yang membuatnya menjadi bahan sorotan orang-orang yang ada di sana. Saat ijab kabul terucap, ia pun resmi menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dan malam harinya, setelah perpesta dansa berlangsung, mereka pun diantar oleh sanak keluarga dan dulur-dulurnya menuju kamar pribadi mereka. Sang ayah pun mengatakan jika ia ingin cepat sekali memiliki seorang cucu. Waduh, kumaha. Sesuai dengan adat yang ada di Prancis, keesokan harinya ia pun dibangunkan oleh para pelayan di sana yang menganggap jika melayani seorang putri mahkota merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Sekalipun ia telah menikah, ternyata tidak membuat sifat kekanak-kanakannya hilang. Hal itu pun dibuktikan saat ada sebuah kejadian yang dianggapnya lucu yang membuatnya tertawa. Namun sang asisten pribadinya pun mengingatkan perihal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ratu. Hari pun silih berganti, kini hubungan mereka pun tidak lagi harmonis seharmonis yang dulu. Si Mary yang sibuk dengan kegiatannya di dalam istana dan si Louis yang sibuk dengan acara berburunya. Yang lebih konyolnya, ketika di kamar mereka masih terlihat canggung satu sama lain. Bahkan kita akan dibuat emosi tatkala si Louis ternyata belum pernah melakukan push rank setelah mereka menikah. Suatu hari datanglah sang ajudan dari Austria yang mengatakan jika ibunya ingin sekali cepat memiliki seekor cucu, karena jika tidak rumah tangga mereka pun terancam dibatalkan. Sebelum pulang, sang ajudan pun memberikannya sepucuk surat yang memberitahu jika di masa depan aliansi kedua negara ada dalam pundaknya. Malam harinya si Mary yang sudah tanggung pun mengajak sang suami untuk bergadabah ria, namun bodohnya si Louis pun malah menolaknya. Hari demi hari mereka lalui dengan kebosanan. Ibunya pun kembali mengirimkan sepucuk surat yang sama dan khawatir akan keadaan anaknya tersebut dan takut jika kakak iparnya mengandung lebih dulu dan akan mengancam kekuasaannya. Dan ibunya juga berpesan agar ia memperbaiki hubungannya dengan sang Mitoha.
ibunya pun kembali mengirim si ajudan agar memperbaiki hubungannya dengan si Luberry atau Mitohanya. Namun ia pun menolaknya dengan alasan jika ia hanyalah seorang wanita biasa yang dinikahi oleh seorang raja dan tidak seperti dia yang memiliki banyak privilege. Namun dengan beberapa desakan pada akhirnya ia pun mau sekedar bertegur sapa dengannya sekalipun dengan terpaksa. Untuk mengusir rasa bosannya, kini ia telah memiliki sebuah hobi yang baru, yakni berbelanja barang-barang mewah. Namun saat mencoba baju barunya, ia pun kembali didatangi oleh sang ajudan yang mengatakan jika ia berharap pada si Mary untuk bisa menengahi negara Prancis dan Austria yang kini mulai merenggang. Namun ia tidak begitu peduli. Saat ibunya kembali mengirim sepucuk surat, ibunya pun kembali mengingatkan jika keberadaan si Mary di sana tidaklah pasti sebelum kelahiran penerus tahta. Sontak hal tersebut pun membuat si Mary tidak habis pikir lagi bagaimana caranya ia memiliki keturunan, sedangkan ia sendiri tidak kunjung juga bergadabah ria jua. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang anak dari saudarinya yang membuat si Mary semakin dikucilkan dari circle tersebut yang menuduhnya mandul, padahal si Louis lah bebenguknya. Si Mary pun pada akhirnya menangis dan mengurung diri di kamarnya. Sebagai pelipur lara, ia pun kemudian membelanjakan uangnya dengan beberapa barang mewah dan berpesta bersama teman-temannya. Malam harinya, sang besti pun mengajaknya ke sebuah pesta topeng, namun ia menolaknya. Namun dengan desakan, ia pun pada akhirnya mau mengikuti pesta tersebut. Ia pun berangkat dengan sang suami, namun seperti biasa, si Mary malah lebih sibuk dengan para bestinya tersebut. Di sana ia pun berkenalan dengan seorang prajurit yang cukup tampan seperti saya yang bernama Converson. Sepulangnya dari pesta, ia pun dikejutkan dengan sebuah kabar buruk di mana sang ayah telah terbaring lemah diakibatkan penyakit kudis yang cukup parah sampai-sampai sang selirnya pun meninggalkannya begitu saja. Tak lama kemudian sang ayah pun menghembuskan napas terakhirnya, yang mana hal tersebut pun menandai era baru di mana si Louis diangkat menjadi seorang raja dan si Mary menjadi seorang ratu di kerajaan Prancis. Mereka pun menjadi ratu dan raja paling muda yang pernah tercatat dalam sejarah. Dengan gaya glamornya, ia pun kemudian mengadakan pesta di setiap malamnya dan menggunakan kas negara sebagai sumber dananya. Di sisi lain, para penasehat negara pun melakukan sebuah rapat terbatas untuk membantu gerakan revolusi yang ada di Amerika. Namun Raja Louis pun menolaknya dengan alasan jika ekonomi mereka juga dalam keadaan yang cukup terpuruk. Namun karena alasan histori, mereka pun kemudian mau membantu Amerika. Waktu pun silih berganti, datanglah kakak tertua dari si Mary yang mengatakan agar si Mary untuk cepat-cepat memiliki keturunan untuk memperpanjang garis keturunan mereka. Tak cukup sampai di situ pula, sang kakak juga mengingatkan sang raja perihal hal tersebut, dan pada malam harinya mereka pun melakukan aksi bercocok tanam itu secara perdana. Akhirnya beberapa bulan kemudian, kini si Mary pun telah melahirkan seekor anak berjenis kelamin perempuan, dan sebagai rasa terima kasihnya pada sang istri, si Louis pun memberikannya sebuah hadiah yang sangat mewah terhadapnya, yang membuat sang istri pun cukup merasa senang. Bahkan ia membuatkan miniatur pedesaan agar sang istri merasa senang bersama anaknya. Saat pesta berlangsung, si Mary pun kembali bertemu dengan si Converson karena memang saling tertarik satu sama lain sejak awal mereka bertemu. Mereka pun melakukan aksi perselingkuhan tanpa sepengetahuan sang suami. Namun sebagai buaya yang cukup bijak, ia pun meninggalkan si Mary begitu saja setelah cita-citanya untuk bergadabah ria tercapai. Dan si Mary pun melupakan kejadian tersebut. Di sisi lain, si Louis pun dihadapkan dengan dua masalah, yang mana hutang negaranya terus meroket dan harus tetap membantu atau mensubsidi revolusi yang ada di Amerika. Karena kurangnya pengalaman, ia pun memilih untuk tetap mensubsidi perang tersebut, yang membuat seluruh rakyat melakukan protes di jalanan seperti 212. Maaf. Saat sang ajudan mengadu karena bahan makanan di negaranya sudah mulai menipis, si Mary pun menjawabnya dengan tidak begitu peduli dengan perkataan sang ajudan, dan malah tetap hidup dalam keadaan glamor duniawiya. Kabar duka pun muncul dari sang kakak, yang mana si ibu si Mary ternyata telah wafat, dan ia pun bersedih karena tidak bisa menghadiri pemakaman sang ibu. Beberapa tahun kemudian, ia pun melahirkan kembali seekor anak laki-laki yang kelak akan menjadi penerus tahta kerajaan. Dan hal tersebut pun disambut baik oleh semua orang. Setelah kelahiran anak laki-laki tersebut, ia pun bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik kini dan di masa yang akan mendatang. Namun apa daya, nasi telah menjadi para bahayam. Rakyatnya yang sudah kecewa pun dengan kepemimpinannya, mereka pun mendatangi istana tersebut hingga pada akhirnya mereka mengalah dan menandai berakhirnya kerajaan Louis ke-16 bersama sang istri, yang tercatat dalam sejarah dengan revolusi Prancis. Dan film pun tamat. Ending yang meluiskan.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.